Halo, tim Sama Info Sumbar. Saya Eno, founder dan owner dari Kopi Pablo, the first mobile coffee bar in Padang. Nah, aku mau makan roti pipis. Jadi sebenarnya founder Kopi Pablo ini ada dua, yaitu saya dan teman dekat saya. Nah, kami berdua ini sama-sama suka minum kopi nih. Tapi pada tahun 2022, kami berusaha memikirkan alternatif kopi yang murah dan cepat gitu. Karena kita tahu kan biasanya harga kopi di coffee shop itu lumayan ya, dari 20 ribuan ke atas. Nah, karena kita berdua sama-sama suka kopi dan kita sama-sama kedaulatan ekonomi pada waktu itu, jadi kita mikirlah gimana kalau kita bikin kopi yang murah, enak, tapi terjangkau bagi semua orang. Nah, makanya lahirlah Kopi Pablo dengan konsep yang mobile dan murah yang sekarang ini. Pada tahun 2022 itu kan saya sebelumnya berprofesi sebagai barista nih, habis lulus kuliah. Nah, tahun 2022 itu saya ngajar bahasa Inggris di sebuah tempat kursus di Kota Padang. Nah, saat itulah nih kita nggak minum kopi lagi kan. Maksudnya kan kalau di kedai kopi kita minum kopi gratis terus nih. Terus kita harus beli sekarang. Terus uang jajannya udah lumayan habis gara-gara kopi doang. Makanya saya mikir sama pasangan saya pada waktu itu, kita harus bikin brand yang murah deh di Kota Padang. Jadi sebenarnya mobile cafe ini di luar kota sudah lumayan banyak ya. Contohnya kayak di Kota Jakarta, Bandung, Bali begitu. Nah, yang dari pengamatan kami sejauh ini dengan konsep yang sama pada tahun 2023 itu belum ada nih yang bikin yang kayak gini persis gitu. Makanya waktu itu sedikit nekat juga sih, ini bakalan works nggak ya idenya di Kota Padang, karena ingat kayaknya kultur budaya di sini tuh lumayan suka nongkrong gitu. Terus ternyata alhamdulillahnya works gitu idenya. Jadi untuk brandnya sendiri itu memang saya sama teman dekat saya itu yang bikin semuanya, mulai dari logo, konsep, dari warna brand sampai sedetail font yang kami gunakan itu kan kami berdua. Tapi untuk ke pembuatan perusahaannya itu kami juga ada investor-investor di belakang kami yang mendukung adanya brand ini. Awalnya kita cuma expect sehari itu bakal kejual sekitar 50-70 cup dalam setiap harinya. Tapi di 3 bulan pertama kita jualan Kopi Pablo, kita udah bisa di 3 kali lipat di ekspektasi awal kita. Sampai sekarang yang naik terus alhamdulillahnya. Mungkin karena orang-orang dalam Kopi Pablo itu memang kami sebelumnya memang bekerja di dunia kopi, jadi kami berusaha untuk selalu mengerti apa yang disukai customer kami. Contohnya saya, walaupun saya sebelumnya adalah barista, saya tuh cenderung suka kopi yang memang kuat dan berasa kopinya gitu, bahkan dapat dikatakan pahit begitu. Nah, tapi ketika itu dijual kepada customer kan nggak bisa kan, karena customernya suka memang yang lebih manis, creamy. Nah, usaha-usaha kami untuk mengerti apa yang customer mau, mungkin itulah juga yang membuat kenapa Kota Padang mencintai Kopi Pablo gitu. Tentu kami selalu mengadakan QC setiap harinya. Jadi untuk yang di gerobak nih, sebelum kopinya jalan, sebelum gerobaknya jalan di lokasinya masing-masing, itu kami selalu melakukan QC. Itu saya sendiri atau kadang head baristanya yang QC. Itu memang untuk melakukan ini rasa kopi susunya masih sama nggak ya sama yang sebelumnya, sama standar tersebut masih sama nggak ya. Itu dengan cara ada form khususnya sih Kak. Jadi kita selalu menjaga itu, karena dengan adanya itu ketika ada komplain atau ada hal yang ternyata agak kurang menyenangkan di lapangan, kita bisa gampang nih trackingnya. Oh, ternyata yang salah tuh di sininya, atau yang di kopinya mungkin terlalu pahit, atau di creamernya yang terlalu encer. Nah, hal-hal kayak gitu yang selalu kita jaga setiap harinya. Justru saya sebagai pengelola dari Kopi Pablo itu malah seneng sih. Ternyata ide yang awalnya cuma karena saya dan pasangan saya pengen kopi murah doang nih di Padang, terus kami pengen kopi yang gampang dapetin, ternyata idenya itu berhasil gitu. Ternyata kami bisa membuktikan bahwa ternyata orang Padang itu nggak prefer yang nongkrong mulu nih. Ternyata mereka kalau Kota Padang tuh suka sesuatu yang
buat cepat dan murah gitu. Makanya kami mengatakan kami bangga sih, ternyata idenya itu ternyata berhasil dan banyak yang membuka usaha yang sama pada akhirnya gitu. Alhamdulillah. Kita dah sih dulu Kak. Oh enggak lah Kak, enggak masalah. Justru ketika semakin banyak yang berkecimpung di dunia kopi keliling itu justru kita makin gampang untuk menciptakan pasarnya. Kita makin gampang untuk saling kong kali kong nih, ini gimana ya cara marketingnya. Ibaratnya makin banyak teman untuk bertukar pikiran lah. Ya bagus dong, ternyata iklimnya tercipta gitu. Itu tadi karena kita menghadirkan konsep yang mobile terus murah nih. Nah kami nggak mau pelanggan kami itu untuk gampang bosan gitu. Makanya di Kopi Pablo sendiri itu ada program seasonal. Jadi setiap 3 bulan itu kami ada beberapa menu yang kami ganti dengan menu yang sesuai lah dengan musim yang kemarin gitu. Contohnya pada 3 bulan kemarin itu kan lagi musim panas nih, Ri. Jadi kami itu mengadakan menu yang konsepnya agak-agak summer. Makanya ada menu yang tema-temanya coconut nih. Kita ada kopi susu kelapa sama kemarin juga matcha coconut. Nah pada bulan ini itu kami ganti untuk 3 bulan ke depannya. Kami memberi nama menu seasonal itu dengan Choco Season. Jadi pada bulan akhir tahun kan biasanya cenderung hujan ya. Jadi kita butuh sesuatu yang akrab di lidah kita tuh biasanya kan coklat. Nah jadi kami menghadirkan menu coklat, yaitu ada Choco Hazelnut, Choco Cheese Cream, sama kopi susu coklat yang harus teman-teman coba. Ini buat teman-teman yang selalu tiap hari menangkap Pablo, saya makasih sekali karena dari segi barista saya merasa senang dan bangga produk yang saya bikin tuh ada yang suka dan alhamdulillah banyak sekali. Terus nih di akhir tahun ini untuk memudahkan teman-teman untuk menangkap Pablo, insya Allah beberapa waktu lagi kita akan membuka toko kopi kedua. Itu clue-nya ada di daerah yang ikonik di Kota Padang. Jadi semoga teman-teman selalu mencintai dan menangkap Pablo setiap harinya, dan supaya besok lebih gampang lagi kita akan buka di tempat ikonik di Kota Padang. Jadi tungguin aja ya teman-teman.